Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab toleransi, simpati, dan berbaik sangka. Anak yang soleh dan solehah, materi pada kesempatan kali ini tujuannya adalah memahami dan mengimplementasikan sikap toleran, simpati, dan berbaik sangka terhadap sesama. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian toleransi. Sudah pernah dengar anak-anak semuanya tentang kata toleransi? Tentu kalian sudah pernah mendengarnya. Apa itu toleransi? Toleransi dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, toleransi artinya tenggang rasa. Ya. Kalian sudah pernah mendengar kata toleransi? Sudah pernah mendengar tenggang rasa? Secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Perbedaan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah atas makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Anak yang soleh dan solehah, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 tadi, Allah berfirman bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menghormati. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengejek. Boleh jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita ejek, itu adalah orang yang lebih baik daripada kita. Dan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 juga Allah menyampaikan bahwa Allah menciptakan manusia berbagai macam bentuknya. Ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah saling mengenal. Jadi tidak membedakan antara suku A, suku B, bangsa A, bangsa B. Tetapi Allah menegaskan orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah karena takwanya. Baik anak yang soleh dan solehah, kita saksikan gambar berikut ini. Gambar saya. Ya, ini ada manusia dengan rambut ikal, manusia berwajah putih, manusia berkulit hitam. Allah menciptakan beraneka ragam manusia, dari kulitnya, rambutnya, wajahnya, sukunya, bahasanya itu berbeda. Maka tugas kita adalah saling menghormati sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bangunan pada gambar berikut ini. Itu ibarat toleransi.
toleransi merupakan salah satu tiang penyangga kokohnya umat. Misi Islam datang ke bumi untuk mendatangkan rahmat atau kedamaian. Rahmatan lil alamin bagi agama Islam sudah terbukti sejak awal kedatangannya. Dahulu, bangsa Arab merupakan bangsa yang senang sekali bertikai, baik antar suku, antar kelompok, maupun antar kabilah. Namun, sejak kedatangan Islam, sedikit demi sedikit mereka bisa berdamai. Anak yang soleh dan solehah, toleransi dibagi menjadi 3. Yang pertama, toleransi antar sesama muslim. Yang kedua, toleransi kepada non-muslim. Yang ketiga, toleransi antar suku bangsa. Kita bahas yang pertama, toleransi antar sesama muslim. Toleransi antar sesama muslim berarti menghargai, menghormati perbedaan yang terjadi antar sesama umat Islam. Toleransi antar sesama muslim merupakan keharusan karena di samping tuntutan sosial juga merupakan wujud persaudaraan yang terkait oleh tali akidah yang sama, yaitu sama-sama seorang muslim. Yang kedua, toleransi kepada non-muslim atau toleransi antar umat beragama. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku toleransi kepada non-muslim atau antar umat beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam sudah mencontohkan toleransi antar umat beragama saat berada di Madinah. Toleransi antar umat beragama artinya menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, agama, atau kepercayaan. Bagi seorang muslim, adanya toleransi antar umat beragama bukan berarti boleh mengikuti ritual ibadah non-muslim, apalagi membenarkan ajarannya. Toleransi antar umat beragama hanya bentuk penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Mari kita mengingat kembali surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Di surah Al-Kafirun ini menggambarkan toleransi yang sesungguhnya, yaitu saling menghormati, saling menghargai, namun tetap pada prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang ketiga, toleransi antar suku bangsa. Toleransi antar suku bangsa artinya adanya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap perbedaan suku bangsa, adat, budaya, dan bahasa. Adanya toleransi dari masyarakat yang bermacam-macam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, dan budaya, maka akan membuat hidup tetap harmonis, tentram, dan damai. Anak yang soleh dan solehah, selanjutnya adalah simpati. Apa itu arti simpati? Simpati ini bukan nama kartu ya, tapi simpati artinya perasaan tertarik yang berasal dari diri seseorang kepada orang lain. Perilaku simpati itu merupakan sikap peduli terhadap sesama yang muncul dari hati seseorang yang merasakan apabila hal yang dirasakan orang lain itu terjadi padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih,
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Di dalam surah Al-Maidah ini juga menjadi bahasan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Anak yang soleh dan soleha, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Apabila ada seorang muslim yang sedang tertimpa musibah, muslim yang lainnya harus ikut merasakan dengan cara bersimpati kepadanya. Simpati dibagi menjadi dua. Yang pertama, simpatik searah. Apa itu simpatik searah? Simpatik searah adalah rasa simpati yang tidak dapat menghasilkan suatu hubungan kerjasama yang baik. Misalkan kita menolong kepada orang lain, simpati kepada orang lain, kemudian orang yang kita tolong tidak bersimpati kepada kita. Itu dinamakan simpati searah. Yang kedua adalah simpatik timbal balik. Apa itu simpatik timbal balik? Yaitu rasa simpatik yang mampu menghasilkan hubungan kerjasama yang baik. Sebagaimana contohnya, kita bersimpati kepada orang lain. Orang yang kita beri simpati tadi juga memberikan apresiasi, ucapan simpati kepada diri kita. Itu namanya simpatik timbal balik. Anak yang soleh dan solehah, rasa simpati disampaikan kepada seseorang pada saat-saat tertentu, seperti saat bergembira dan saat bersedih. Misalnya, memberi selamat kepada teman yang menjadi juara kelas, menghibur teman yang sedang bersedih, menolong korban bencana alam, dan lain sebagainya. Perasaan simpati bisa menimbulkan perasaan sayang di antara umat manusia. Anak yang soleh dan soleha, bahasan yang terakhir adalah berbaik sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Anak yang soleh dan solehah, dalam ayat di atas Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhkan diri dari suudzon atau berprasangka buruk terhadap saudaranya yang beriman. Allah telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar memiliki perilaku yang baik atau husnudzon. Orang yang memiliki perilaku baik sangka akan selalu berpikiran positif terhadap sesuatu yang menimpa dirinya, meskipun sesuatu itu membahayakan. Anak yang soleh dan solehah, sikap suudzon, ghibah, dan mencari-cari aib orang lain dapat menyebabkan permusuhan dan dapat meruntuhkan persaudaraan atau ukhuwah sesama Islam. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.